Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Surga adalah tujuan akhir yang sangat dinambakan umat manusia, di mana di dalamnya terdapat berbagai keindahan dan kenikmatan yang kekal. Ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, maka akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah kemenangannya hakiki. Allah berfirman yang artinya, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Keindahan dan kenikmatan surga telah Allah siapkan bagi para penghuninya, sehingga apapun yang diinginkan dan yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Quran Surat Fussilat ayat 31. Namun bagi orang yang tidak beriman atau amal buruknya lebih berat timbangannya, akan dilempar ke dalam neraka dengan penuh nyala api dan azab yang pedih. Penghuninya merasakan sesal yang sangat amat akibat perbuatan maksiat dan mengingkari apa yang diperintah Allah. Mereka berharap agar dapat dikembalikan ke dunia untuk bertaubat, namun sudah terlambat. Para penghuni surga dan penghuni neraka akan dapat saling melihat dan bahkan berbicara. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Bagi para penghuni neraka yang sedang menjalani azab demi azab, penderitaan demi penderitaan, tentu mereka akan semakin tersiksa ketika melihat para penghuni surga justru dilimpahkan dalam berbagai kenikmatan. Mereka melihat penghuni surga dapat makan dan minum yang diinginkan dengan nikmat luar biasa, sementara mereka kelaparan dan kehausan. Bahkan makanannya berupa pohon zakum yang berduri yang menyiksanya, dan minumannya berupa darah, nanah busuk, air panas yang mendidih, dan lainnya yang menambah kesengsaraannya. Itulah siksaan yang ditimpakan kepada penghuni neraka. Berbanding terbalik dengan penghuni neraka, justru penghuni surga akan semakin bersyukur menyaksikan itu karena mereka telah terhindar dari azab yang begitu pedih di neraka, lalu diberikan kenikmatan yang berlimpah di surga. Bagaimana firman Allah yang artinya, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 34. Hal tersebut dapat digambarkan perasaannya dengan mengibaratkan ketika kita ingin pergi wisata, namun kita terlambat ke stasiun hingga ketinggalan kereta api. Sudah barang tentu kita kecewa dan sedih karena liburan yang sudah direncanakan jauh hari ternyata batal akibat hal tersebut. Ditambah uang tiket dan akomodasi lainnya sudah kita keluarkan tidak sedikit. Singkat cerita, ketika selang setengah jam kemudian, kereta api yang tidak jadi kita tumpangi itu mendapat kecelakaan besar sehingga hancur dan menimbulkan banyak korban. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh kita saat mengetahui itu? Sudah pasti kita akan sangat amat bersyukur karena musibah itu tidak menimpa kita. Begitu pula lah gambaran rasa syukur penghuni surga, bagaimana mereka dihindarkan dari azab neraka yang dia lihat langsung sendiri kepedihannya. Jadi untuk mendapatkan surga, maka kita harus istiqomah menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita termasuk menjadi salah satu penghuni surga sehingga terhindar dari azab pedih neraka. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.